merenung dan kita dengar firman Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, makanan rohani, makanan jasmani yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mau mengampuni orang-orang yang bersalah. Kami mengampuni orang-orang yang berbuat salah. Kami mengampuni. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan ada di tempat ini dan selama-lamanya milik Engkau. Basuh tubuh, jiwa dan roh kami. Darah Yesus pulihkan tubuh, jiwa dan roh kami. Darah Yesus basuh tempat ini. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Berfirmanlah sebab kami mendengar. Berfirmanlah sebab kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan, beri kemuliaan Tuhan. Saudara, kalau kita nyanyi ini, kalau kita makan roti ini, sudah sadar gak sih? Kita ini dulu orang-orang yang gak layak terima berkat, gak layak terima anugerah, gak layak terima kerajaan surga. Kenapa? Karena kita ini orang-orang yang kebanyakan ngelawan sama Tuhan. Tapi oleh darah Yesus, Alkitab katakan tadi apa? Bukan dengan barang fana Dia tebus kita. Coba bayangin saudara, nggak bisa dibeli dengan uang, cuma bisa dibeli oleh darah yang kudus. Tuhan cari dari zaman dahulu orang yang bisa, ada manusia yang kudus untuk bisa dipersembahkan menebus dosa. Ditungguin dari zaman Adam, jatuh terus dalam dosa. Tuhan didik, jatuh juga dalam dosa. Akhirnya nggak ada manusia yang bisa kudus, tidak bercacat. Akhirnya Tuhan sendiri turun menjadi manusia. Kenapa? Kalau Dia jadi manusia, Dia adalah manusia yang tidak bercacat celah. Ditungguin Pak Bayu, dosa juga, gak layak disalibkan. Gak ada manusia yang layak. Daud dididik, Abraham dididik, jatuh dalam dosa. Jadi makanya Bapak sendiri, Tuhan sendiri turun ke dalam dunia menjadi manusia. Waktu dia jadi manusia, dialah manusia yang kudus, tidak bercacat celah. Makanya dia layak naik ke kayu salib untuk menebus dosa saudara. Nah, kali ini kita akan bicara tentang berkenan. Berkenan itu artinya gini: setelah saudara dapat anugerah keselamatan, apa yang saudara buat? Misalkan saudara ditolong sama orang kaya A, Pak Bayu ditolong sama orang kaya A. Ditolong, Bayu ini saya tolong kamu.
Bayu susah ditolong. Nah, setelah ditolong itulah apa reaksi Bayu yang kita bahas. Jadi ada orang setelah ditebus Tuhan biasa-biasa saja, tapi ada orang yang ditebus Tuhan, dia mengungkapkan rasa terima kasihnya, ya kan? Jadi ada orang yang setelah ditolong sama orang kaya berduit ya, reaksinya ada dua nih. Ada yang aji mumpung, tau nggak aji mumpung? Dikasih hati minta, dikasih apa? Dikasih hati minta. Itu orang yang reaksi satu. Nah, orang yang berkenan itu adalah orang yang reaksi kedua. Ketika dia terima pertolongan dari orang kaya atau orang berduit itu, dia nggak aji mumpung, tapi dia mengabdi sama orang kaya ini. Dia nggak aji mumpung, justru dia mengabdikan dirinya untuk orang kaya ini. Lakukan segala sesuatu untuk menyenangkan orang kaya ini, betul? Nah, itu yang disebut berkenan. Jadi waktu saudara terima keselamatan Tuhan Yesus, apa reaksi saudara? Kebanyakan orang Kristen, Tuhan digerogotin terus. Udah nyawanya juga, berkatnya juga digerogotin. Berkati dong Tuhan, berkati dong Tuhan, berkati. Itu reaksi seperti reaksi orang yang ditolong orang kaya aji mumpung. Mengerti? Nah, orang yang berkenan itu adalah orang yang setelah ditebus Tuhan, dia sadar Tuhan udah buat banyak dalam hidupnya, sehingga dia mengabdi kepada Tuhan. Taat seperti Paletnya, taat apa yang Tuhan buat, tidak bantah. Kenapa? Karena dia sudah ditolong. Nah, saudara mau belajar jadi orang Kristen yang mana? Setelah ditebus Tuhan, dia ngerabotin Tuhan aji mumpung. Rumah dong Tuhan, habis rumah mobil dong Tuhan, habis mobil atau orang Kristen yang setelah ditebus Tuhan ini, Tuhan, aku nggak layak, aku udah ditebus aja udah bagus Tuhan, sekarang aku mau mengabdi sama Tuhan. Tuhan mau bawa saya ke lembah kelam, saya ikut. Tuhan mau bawa saya ke gunung Sion, saya ikut. Tuhan mau berkati saya, terima kasih. Tuhan nggak berkati saya juga, terima kasih. Berkenan kepada Tuhan. Nah, banyak orang Kristen yang pertama tadi aji mumpung, udah ditebus, minta ini, minta. Boleh kan minta sama Tuhan? Boleh, cuman maksud saya gini, jadilah orang yang berkenan sama Tuhan. Jadi berkenan sama Tuhan itu gini, artinya tahu diri. Kita ini udah ditebus. Kalau saudara jadi orang kaya nolong orang nih, saudara udah nolong orang, saudara punya nasi sama lauk, ya, udah saudara kasih nasinya, lauknya diminta juga. Ini orang aji mumpung kan, udah gitu besok datang lagi, minta lagi. Nah, orang yang ditolong ini orang yang aji mumpung namanya. Tapi orang yang nggak aji mumpung setelah ditolong, misalkan Bu Cenyo nolong, kasih nasi, kasih telur, besok dia datang lagi, dia bawa satu karung. Itu orang yang tahu berterima kasih. Nah, orang yang berkenan ini orang yang tahu berterima kasih. Bilang kiri kanan, tahu berterima kasih. Kebanyakan orang Kristen nggak tahu berterima kasih. Datang ke gereja seenaknya, Tuhan, kenapa saya nggak ditolong? Tuhan, kenapa? Itu orang yang ditebus tapi tidak berterima kasih. Dan itu orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ngerti orang yang berkenan kepada Tuhan? Orang yang tahu berterima kasih sama Tuhan. Sampai ada orang bilang gini, sebetulnya kita ini gak pantas nuntut berkat sama Tuhan, itu gak pantas. Karena Tuhan sudah berikan dirinya untuk kita. Kayaknya kita tuh gak layak terima macam-macam dari Tuhan gitu loh. Ngerti maksud saya? Itu orang yang berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara punya rasa itu, nggak nuntut Tuhan lah, saya udah ditebus saja, udah terima kasih. Itu orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang tidak tahu berterima kasih. Bilang kiri kanan,
Jadi orang Kristen yang berterima kasih. Udah ditolong Pak Alex, kemarin dikasih telur, besok datang lagi minta ayam. Wah, Pak Alex kayaknya baik hati nih, besok kita datang lagi deh, minta lagi segala macam. Itu orang yang ditolong gak terima kasih. Nah, itu bukan orang yang berkenan. Tapi orang yang berkenan, waktu Pak Alex tolong kasih telur, dia besok bawa ayamnya. Ini mah kasih duitnya. Itu orang yang berterima kasih, dan itu orang yang berkenan. Dan banyak orang Kristen, apa Tuhan kurang ajar. Udah dikasih tubuhnya, masih minta berkatnya terus. Udah berkat 1 minta 2, udah minta 2 minta 3, udah gak dikasih ngambek lagi. Saya harap di sini orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Ngerti maksud saya orang yang berkenan itu apa? Orang yang tahu berterima kasih sama Tuhan. Kalau orang yang tahu berterima kasih sama Tuhan, datang ibadah lagi. Kalau orang yang tahu dia udah ditebus Tuhan dari dosa, nggak nyanyi itu nggak begini. Dia akan nyanyi, itu orang yang tahu berterima kasih. Jadi orang yang berkenan adalah orang yang tahu berterima kasih sama Tuhan. Bukan orang yang aji mumpung. Bilang bukan aji mumpung. Ngerti kan aji mumpung? Minta hati dikasih amplop, minta hati maunya jantung. Udah Tuhan mati di kayu salib, terus aja kita, Tuhan mana lagi? Tuhan mana? Tuhan mana? Itu orang yang aji mumpung sama Tuhan. Dan orang-orang itu orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya kasih tahu, Tuhan pasti berkati saudara. Tuhan pasti berkati saudara, pasti. Tubuhnya aja dia kasih, apalagi berkatnya. Banyak orang cuma kasih duitnya, tubuhnya gak dikasih kan, mas saudara kan? Tuhan itu kasih dirinya, apalagi berkatnya. Jadi jangan aji mumpung lah sama Tuhan, tapi tahu berterima kasih. Kita belajar hari ini dari contoh Nabi Daud. Kenapa Daud berkenan kepada Tuhan? Klik, coba klik. Ini dulu ya. Jadi orang yang berkenan itu orang yang tahu berterima kasih sama Tuhan. Amin. Orang yang tahu berterima kasih itu doanya gini. Tuhan, saya mau mobil Tuhan. Kayaknya berat ngomongnya, apa sih gini. Aduh, gak enak, tubuhnya aja udah dikasih, masa kita mau minta mobil sama Tuhan. Nah, itu orang yang tahu berterima kasih, nggak menuntut Tuhan. Kebahagiaan sejati terhadap perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan tidak bisa dibeli dengan uang. Klik lagi. Nah, ini udah kan kemarin ya. Klik lagi, klik lagi. Kisah Para Rasul kita buka. Daud berkenan kepada Tuhan. Kenapa Daud berkenan kepada Tuhan? Karena Daud orang yang tahu berterima kasih sama Tuhan. Amin. Kita buka ayat dulu Kisah Para Rasul. Jadi ngerti kan? Orang yang beda, orang berkenan sama orang yang berkenan beda kan? Orang berkenan itu orang yang tahu berterima kasih sama Tuhan. Orang yang gak berkenan itu orang yang aji mumpung sama Tuhan. Itu gak akan berkenan sama Tuhan. Malu kita minta-minta sampai ngotot sama Tuhan, sampai ngancem Tuhan, itu malu. Pokoknya Tuhan, kalau saya gak kaya, saya berhenti jadi anak Tuhan. Dia berhenti deh tuh. Jadilah orang-orang Kristen yang berterima kasih sama Tuhan. Kisah Para Rasul kita buka. Kenapa Daud berkenan? Kisah Para Rasul berapa? 13? Ayat 2. Ayat 22. Ya, ayat 22. Apa bunyinya? Yang bilang yang ketemu katakan buhui. Setelah Saul disingkirkan Allah, mengangkat Daud dan menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud besar, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala. Siapa Daud? Klik lagi. Mengapa Daud berkenan? Klik lagi. Nah, klik lagi. Yang pertama. Daud tahu berterima kasih sama Tuhan. Orang yang berterima kasih sama Tuhan itu dia
dia akan bersyukur sudah diberi nafas hidup. Dan waktu diberi nafas hidup, orang yang berkenan sama Tuhan itu, dia akan gunakan hidupnya dengan bertanggung jawab. Tanda orang yang berterima kasih sama Tuhan sudah menebus hidupnya dari dosa, dia akan mulai bertanggung jawab atas hidupnya. Tidak lagi hidup sembarangan. Kayak Pak Alex tadi, mau putih-putih, mau hitam-hitam, mau dosa-dosa, mau kudus-kudus. Jangan abu. Kenapa Daud berkata kepada Tuhan? Karena Daud bertanggung jawab atas hidupnya. Kita buka. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Bertanggung jawab atas kehidupannya. Kalau bertanggung jawab atas hidup, apa yang dipercayakan dalam hidupnya, dia akan lakukan dengan tanggung jawab. Orang yang tanggung jawab itu adalah orang yang berterima kasih sama Tuhan karena sudah diberi hidup. Amin. Bisa Pak? 1 Samuel 17 kita buka. 1 Samuel 17. Agak panjang, saya bisa jam 4 ya. Siapkan kopi dan pisang goreng. 34 dulu ayat 9 ya, sorry. 34 ayat 9 dulu. 34 sampai 39 ketemu. Jadi orang yang berkenan kepada Tuhan itu orang-orang yang tahu berterima kasih sama Tuhan. Karena udah ditebus, dia tahu berterima kasih, bukan ajimu. Kenapa Daud berkenan? Karena dia tahu berterima kasih sama Tuhan. Dia sudah diberi kehidupan. Jadi hidupnya ini dijaga betul-betul dengan penuh tanggung jawab. Gak sembarangan. Nanti kita bahas. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila apa? Datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya apa? Lari? Daud yang lari apa kambingnya singa yang lari? Maka aku mengejarnya dan menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa berduka mau beruang telah dihajar sama pemilik. Dan orang Yesus tidak bersurat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencomokkan barisan daripada Allah itu. Kenapa Daud bisa berkenan kepada Tuhan? Karena dia melaksanakan tugasnya, hidupnya dengan penuh tanggung jawab. Apa yang dia diberikan tugas dalam hidupnya, dia lakukan dengan tanggung jawab. Dikasih tugas jaga kambing domba. Kambing dombanya berapa ekor? Nih kita lihat ya. Ayat yang ke-28 kita buka. Ayat ke-28. Biar saudara tahu 28 ya. Kambingnya berapa jumlahnya? Ribuan atau ratusan? Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud. Mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang apa? Berarti jumlah kambingnya berapa? 23 atau 2 atau 3? 2 atau 3 ya kan? Sedikit atau banyak? Banyak orang seneng kalau saya mau dikit. Tapi kalau dikasih kambing domba dikit, ditugasin jaga domba kambing dikit, dikerjain gak? Dengan apa? Tanggung jawab. Buktinya apa? Ada singa beruang datang, udahlah 2-3 ekor aja lah, lari aja deh. Iya kan? Dia jaga 2-3 ekor kambing itu dengan penuh tanggung jawab. Waktu dia jaga dengan tanggung jawab, walaupun sedikit, bisa aja kan dia bilang, kambing bapak gua ini kalau ditinggal kabur kira-kira bisa nggak dia bilang, ya apa, daripada saya yang mati mendingan kambing yang mati. Bisa nggak dia ngomong begitu? Itu orang yang bertanggung jawab. Makanya saya jaga pada saya, kamu kalau cari pacar jangan punya pacar naik motor yang
tinggi-tinggi gitu ya. Ntar kamu nyungsep aja. Kenapa? Yang ngegoceng itu gak mikir kalau dia nyungsep. Kayak cowok-cowok di sini ya, monggo pacar jangan tanggung jawab saudara. Yang bilang salah dia sendiri, kenapa duduknya gak pegangan tuh kan? Itu orang gak bertanggung jawab. Kenapa dia berkenan? Karena dia bertanggung jawab. Walaupun 2-3 ekor dia jagain. Ada singa beruang, kesempatan kabur ada, dia gak kabur, dia jagain. Dia kerjakan dengan tanggung jawab. Akhirnya Tuhan berkenan kepada Daud. Banyak anak-anak muda kita, kenapa kita hidup susah, nggak meningkat hidupnya? Karena tugas yang sudah dikasih tugas nggak dikerjakan dengan tanggung. Coba tuh itu lagi. Saya mau lihat muka-muka orang yang bertanggung jawab. Satu kali saya waktu merintis toko, saudara nyari langganan itu gampang apa susah? Saya ngerti bagaimana cari langganan kepanasan, kehujanan. Satu kali saya kehujanan dan belum dapat orderan. Saya duduk di ruko orang. Terima kasih. Saya ngomong gitu. Terus saya buka handphone, saya lihat anak-anak, foto anak-anak saya. Saya nggak mau anak saya susah seperti saya. Gimana pun dia hujan badai, saya akan tetap kerja keras. Saya akan bertanggung jawab untuk menghidupi anak-anak saya. Bantu saya Tuhan, tolong saya. Ketika saya ucapkan kata-kata saya mau bertanggung jawab membesarkan anak-anak saya, Tuhan berkenan. Banyak bapak-bapak kenapa nggak berkenan? Lepas tanggung jawab sama anak, sama istri. Tapi kalau dia berdiri, Tuhan, saya nggak mau istri saya susah. Tuhan, saya nggak mau istri anak saya menderita. Saya laki-laki, saya harus bertanggung jawab. Itu orang yang berkenan kepada Tuhan. Bapak-bapak kami, lihat istrinya Tuhan. Itu tanggung jawab saudara. Dan ketika saudara jadi suami bertanggung jawab sama istri, saudara orang berkenan kepada Tuhan. Banyak orang bodoh amat. Istri gua, anak siapa biasanya dia minta sama bapak, minta sama saudara-saudara. Kenapa? Tuhan berkati saya. Ketika saya komitmen melihat foto anak istri saya harus bertanggung jawab. Saya nggak boleh biarkan dia susah menderita. Di situ Tuhan dengar dan Tuhan berkenan dan Tuhan akan melimpahi berkat. Kenapa Daud bisa melawan Goliat? Bukan Daud hebat, karena dia bertanggung jawab. Waktu dia menjaga kambing dombanya yang cuma 2 ekor, dari tanggung jawab 2 ekor menjaga 2 ekor itu dia bisa mengalahkan Goliat dan diangkat menjadi raja. Ketika saudara bekerja bertanggung jawab untuk membiayai anak istri saudara dengan hati yang bertanggung jawab, di situ Tuhan berkenan dan Tuhan akan mengangkat hidup saudara dan melimpahi saudara dengan berkat. Berarti Tuhan menghargai orang cacat begini. Kalau dia bertanggung jawab atas hidupnya, Tuhan akan berkahi dia dengan berkat. Kenapa orang tidak diberkati karena tidak bertanggung jawab? Kita utuh, punya tangan, punya mata, Kenapa mereka bisa berhasil? Ini main biola bagus ini. Satu, rasa tanggung jawab atas hidup yang diberikan Tuhan. Setelah saudara diselamatkan, mari bertanggung jawab atas hidup saudara yang sudah Tuhan tebus. Kerjakan dengan tanggung jawab. Istri-istri suami kamu kerjakan dengan tanggung jawab. Masak, istri-istri masak dengan tanggung jawab. Masaklah dengan yang enak, jangan sembarangan. Amin. Mau rawat lah laki gue ini, masak semua garam dibanyakin. Jangan. Kalau masak sembarangan itu bertanggung jawab nggak? Nah,
Makanya suaminya kuartek. Setiap orang diberi Tuhan waktu yang sama nggak? Berapa jam? Kenapa hasilnya beda-beda? Yang satu kerja dari pagi sampai malam hasilnya 50.000. Yang satu cuma 5 menit dia dapat 5 juta. Dalam waktu 10 menit dia dapat 10 juta. Dalam waktu 1 jam dia dapat 1 miliar. Waktunya sama nggak? Waktunya sama nggak? Ada bedanya? Apa yang membedakan? Rasa tanggung jawab yang ada. Orang yang bertanggung jawab dalam hidupnya, orang yang punya rasa tanggung jawab dalam hidupnya, dia akan menuai berkat dari Tuhan. Tapi orang yang tidak bertanggung jawab, saya bisa sampai sekarang, saya jaga langganan saya dengan tanggung jawab. Kiriman tepat waktunya, tagihan. Maunya tepat. Tapi kalau dia mundur, nggak apa-apa, udah kasih tahu dia. Yang penting barang sampai tepat. Langganan mau apa kita layani dengan tanggung jawab. Ketika saya bertanggung jawab dengan apa yang saya kerjakan, maka langganan akan suka dengan saya. Ketika suka dengan saya, berkatnya ikut. Kenapa orang-orang ditinggalkan sama langganannya? Karena nggak bertanggung jawab. Ngirim sembarangan. Saudara, nggak usah deh. Saudara kalau jadi Grab aja, ya kan? Melayani penumpang dengan baik, dengan tanggung jawab, seneng nggak orang? Tapi kalau ibunya jauh amat sih, udah gitu, boketek amat sih, kira-kira bakalan betah nggak orang lain namanya? Saudara jangan lihat pekerjaannya apa, bangun mana masih enggak. Pekerjaan semua sama. Tapi kalau dilakukan dengan tanggung jawab, dilakukan dengan tanggung jawab, maka Tuhan akan melimpahi dengan berkat. Kenapa? Karena orang yang bertanggung jawab adalah orang yang berkenan. Kayaknya aminnya sama nih. Kenapa hasilnya? Ya lihat aja loh. Lebih banyak minum alkoholnya daripada ngerjain tanggung jawabnya. Lebih banyak begadangnya daripada tanggung jawabnya. Lebih banyak ngapain? Magernya daripada tanggung jawabnya. Dikasih tugas bukannya dikerjain, mager. Dikasih tugas bukannya dikerjain. Merokok. Ini juga saudara. Ya. Kalau hitung-hitung habis berapa duit kan? Saudara nggak merokok, saudara tabung rokoknya, duitnya kan sebulan bisa. Nggak bertanggung jawab. Ada orang lebih belain beli rokok daripada beli susu anaknya. Nggak bertanggung jawab. Makanya Tuhan nggak suka. Makanya Tuhan nggak berkenan. Ketika berkenan, seret rezeki saudara. Kenapa Daud diangkat jadi raja? Karena dia bertanggung jawab. Ketika dia menjaga kambing 2 ekor, dia jagain sekalipun nyawa taruhannya. Ketika saya melihat foto anak istri saya harus bertanggung jawab. Dia nggak boleh susah, dia harus senang. Biarlah saya berkorban, biarlah saya bekerja keras. Saya harus bertanggung jawab. Bisa nggak saya lari dari tanggung jawab? Bisa. Dan banyak nggak orang-orang Kristen kayak begitu, lari dari tanggung jawab? Saya harap terima kasih. 2024 menjadi orang yang bertanggung jawab. Jangan kebanyakan tidur. Kerjakan tugas tanggung jawab. Bapak-bapak, jangan kebanyakan ngobrol sama orang-orang. Ngobrol boleh, jangan kebanyakan. Yang penting tugas sebagai kepala rumah tangga kerjakan dengan tanggung jawab. Maka Tuhan akan berkati saya. Tuhan akan berkati. Anak muda, jangan begadang mulu. Kebanyakan tidur, main game. Kerjakan setiap tugas yang dikerjakan dengan tanggung jawab. Maka Tuhan akan berkenan. Ketika Tuhan berkenan, Tuhan akan membuka tingkat-tingkat lagi. Tugas saya berat. Seberat apapun, kerjakan dengan tanggung jawab. Maka Tuhan akan berkenan dan Tuhan akan banyak berkat. Jangan lari dari tanggung jawab. Pak, Bu, coba ngomong. Jangan lari dari tanggung jawab. Mengapa orang Kristen hari ini gak diberkati? Karena kuncinya di
tidak lari dari tanggung jawab, tidak bertanggung jawab atas hidupnya. Hari ini saya mau bertanggung jawab atas hidup saya. Saya habiskan waktu untuk menyelesaikan tugas dengan tanggung jawab. Saudara mau penghasilan 1 jam 5 juta mau? Atau mau 1 harian cuma 25.000 mau? Terserah saudara. Tapi semakin tanggung jawab diberikan, maka berkat juga akan melimpah sesuai dengan kapasitas saudara. Itu yang pertama. Kenapa Daud berkenan? Karena Daud orang yang bertanggung jawab. Jadilah orang Kristen setelah ditebus Tuhan. Jangan aji mumpung, tetapi berterima kasih Tuhan sama Tuhan. Apa reaksinya? Bertanggung jawab atas hidup saudara yang sudah ditebus sama Tuhan. Jangan biarkan orang sekitar saudara menderita. Jangan biarkan keluarga saudara menderita. Jadilah laki-laki bertanggung jawab. Jadilah istri yang bertanggung jawab. Jadilah pelajar yang bertanggung jawab. Jadilah karyawan yang bertanggung jawab. Saya kan sering cerita. Saya dikerjain orang kan, waktu baru masuk kerja, dikasih tugas banyak. Saya kerjain. Ternyata waktu dikerjain makin saya jadi makin pintar kerjaan dia. Waktu dia bolos terus, bos saya tanya, dia kemana? Nggak ada bos. Kerjaannya begini, udah saya selesai kok bos. Kamu yang ngerjain? Iya saya kerjain. Emang dia suka saya suruh kerjain. Oh kamu bisa bos, bisa. Ya udah, besok dia masuk, gaji dia tambahin ke. Iya kan? Karena kerjanya saya kerjain. 2 orang, 1 orang. Ya gaji dia buat saya aja. Itu orang yang bertanggung jawab. Tapi orang yang nggak bertanggung jawab jangan berharap. Kerja momen, dikasih tugas momen. Tanggung jawab. Gimana Tuhan berkenan? Yang pertama, ngerti di sini? Ya, kurang airnya ya. Berat nih kayaknya. Bapak, bertanggung jawab, amin. Lihat anak istrinya, coba lihat. Masa anaknya minta-minta sama orang lalu. Jadilah suami bertanggung jawab. Waktu bertanggung jawab kita orang yang berkenan. Yang kedua, kenapa Daud berkenan? Ini 24 jam saudara pakai buat apa nih? Anak muda? 24 jam ngapain? 24 jam kalau kerja cuma 3 jam, main game 21 jam, jangan harap. Amin. Itu logikanya begitu aja. Nggak ada tanggung jawab. Amin. Ya karena sendiri. Yang kedua, kenapa Daud berkenan kepada Tuhan? Karena Daud menghargai kehadiran Tuhan. Banyak orang Kristen yang menghargai kehadiran Tuhan. Tuhan hanya diperlukan saat dibutuhkan dan dipanggil saat diperlukan. Setelah itu pulanglah Tuhan. Amin. Orang Kristen banyak yang menghargai kehadiran Tuhan. Hidupnya kayak orang ketakutan. Banyak orang yang menghargai kehadiran Tuhan. Hidupnya, aduh saya bagaimana ya? Sebenarnya saya akan tanya, saudara percaya ya Tuhan ada sama saudara? Di mana? Immanuel katakan dulu di Matius. Bukan ada ayatnya di sini. Yang itu loh, Immanuel. Kamu akan melahirkan seorang anak dan diberi nama apa? Artinya apa? Allah menyertai. Siapa percaya Allah menyertai saudara? Perkaranya saudara nggak menghargai kan? Ada ayatnya dia. Ibrani 13 ayat 5 kita buka coba. Jadi yang pertama tadi kenapa Daud berkenan kepada Tuhan? Karena Daud hidupnya bertanggung jawab. Tugas yang diberikan dikerjakan dengan tanggung jawab. Nggak ngomelmu. Jadi suami nggak ngomelmu. Jadi istri nggak ngomel tanggung jawab. Masaklah dengan tanggung jawab. Suami carilah duit dengan tanggung jawab. Kenapa saudara lihat hidup saya seperti ini? Karena satu tadi yang tadi, Tuhan jangan biarkan anak saya susah. Saya kalau di hujan-kehujanan, panas kepanasan, atau orderan enggak. Saya mau anak saya hidup bahagia.
Pulang ke rumah, suami lihat istri, istri lihat suami. Saya akan bertanggung jawab. Menyenangkan kamu, menyenangkan kamu, menyenangkan anak kamu. Nah gitu dong ya. Yang pertama tadi, kedua. Ibrani tadi 13 ayat 5. 13 ayat. Ibrani 13 kok enggak klik nih. Nah, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukuplah. Itu apa? Dan cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Amin. Cukupkanlah apa yang ada pada. Jangan ngelihat, jangan ngitungin berkat Saudara tahu, saya kasih tahu orang Asia bahagia apa? Jangan ngitungin berkat orang. Kalau saudara ngitungin berkat orang, nggak akan bahagia. Sakit mau di sini. Ya. Jangan ngitungin berkat orang. Hitungin berkat sendiri yang dari Tuhan. Amin. Saudara akan bahagia. Aku sekali-kali apa? Ini yang ngomong siapa? Ini yang ngomong ini. Ada orang besar siapa nih yang ngomong? Tuhan bilang sama kita, aku nih gak pernah tinggalin kamu. Pak, mana Tuhan? Mana Tuhan? Itu orang-orang yang gak menghargai kehadiran Tuhan. Kenapa Daud berkenan kepada Tuhan? Karena dia menghargai kehadiran Tuhan. Dan dia selalu percaya ada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Nggak ada lagi perkataan gini, Tuhan gimana hidup saya, nggak ada. Itu orang yang nggak menghargai kehadiran Tuhan. Orang yang menghargai Tuhan itu nggak lagi takut boleh, tapi nggak ketakutan. Kenapa? Waktu dia iya ada Tuhan, jadi nggak takut lagi. Orang yang menghargai Tuhan nggak khawatir lagi. Kenapa? Ada Tuhan. Dan Tuhan dihargai keadaan. Ada slide lagi. 1 Samuel 17 kita buka ayat 45. Buktinya Daud menghargai kehadiran Tuhan. 1 Samuel 17. Sudah ketemu? Ayat 45. Yang ketemu katakan buhui. Yang pertama tadi apa? Kenapa Daud berkenan? Setelah diselamatkan oleh Tuhan, jadilah orang Kristen yang bertanggung jawab atas hidupnya. Orang yang bertanggung jawab itu adalah orang yang menghargai keselamatan yang dari Tuhan. Bukan orang Kristen hajimu. Udah ketemu? Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu apa? Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku apa? Mendatangi engkau dengan apa? Dia menghargai Tuhan hadir dalam hidup. Waktu hidupmu susah, nggak ada dompet, nggak ada uang di dompet. Jangan bilang begini, bagaimana Tuhan? Tapi bilang begini, Tuhan aku percaya. Di dompet tuh nggak ada Tuhan, nggak ada uang. Tapi aku punya Tuhan, karena Tuhan hadir dalam hidup. Dan Tuhan itu adalah gembalaku. Aku tidak akan kekurangan. Itu orang yang menghargai Tuhan. Tapi orang selalu bilang, aduh kurang, aduh bagaimana. Itu orang yang menghargai kehadiran Tuhan. Waktu gue lihat bawa lembing, tombak. Itu tombaknya bukan kecil, saudara, gede. Itu kalau nancap kepala mati udah. Pedang sekali tebas mati, saudara. Daud lihat itu. Tapi Daud waktu lihat Goliat, dia menghargai kehadiran Tuhan. Tuhan menyertai dia. Dan dia gak pandang tombak sama pedangnya. Dia pandang Tuhan dan katakan, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Hari ini kalau hidupmu, mungkin keuanganmu lagi mepet. Jangan ngomong bagaimana besok. Jangan ngomong. Tapi katakanlah kepada hidupmu, aku datang, aku hidup bersama dengan Tuhan. Aku gak tahu hari esok. Yang penting hari ini Tuhan bersamaku dan Tuhan pasti menolongku. Itu orang yang menghargai Tuhan. Kenapa Daud berkenan? Karena Daud menghargai. Dia gak takut sama Goliat, karena dia punya Tuhan yang menyertai. Saudara mau kuliah,
gak tahu biayanya dari mana. Jangan lihat biayanya, hargai ada Tuhan yang menyertai engkau setiap saat. Dan Tuhan yang menyertai itu sanggup untuk memenuhi kebutuhan. Katakan, biarpun uang kuliah mahal, tapi aku punya Tuhan. Dan Tuhan yang bersama dengan aku, Tuhan yang luar biasa. Aku masih cukup. Orang yang berkata gitu, orang yang menghargai Tuhan. Banyak orang Kristen mulutnya itu nggak menghargai. Tuhan udah menyertai. Tuhan yang menyertai saudara itu hebat. Masih aja ngomongnya gimana? Bagaimana? Betul? Ada di sini banyak. Tapi tampillah jadi orang-orang yang menghargai kalian. Sekalipun nggak tahu besok mau makan apa, tapi kau tahu ada Tuhan yang menyertaimu. Dan Tuhan yang menyertaimu, Alkitab katakan tidak pernah meninggalkanmu. Dan kalau Dia tidak meninggalkanmu, Dia akan mencukupi segala kebutuhanmu. Mata saudara jangan pandang tombak dan lebingnya. Jangan lihat kesulitan saudara, lihat Tuhan yang menyertai saudara. Kehebatan Tuhan yang menyertai saudara. Kenapa Tuhan melimpah itu? Saya jalani hidup. Saya hamba Tuhan, bukan seorang pedagang. Saya nikah dengan istri saya. Waktu itu join lalu pecah. Akhirnya kita berdiri sendiri. Istri saya utang banyak, harus dibayar. Jadi waktu join utang banyak, harus dibayar. Orang yang bayar utang itu orang bertanggungjawab. Bisa nggak kabur? Saya nggak berdiri di sini kalau kabur nggak bayar utang. Malu ngomongnya. Saya nggak tahu bagaimana cara dagang. Saya nggak tahu bagaimana. Tapi yang saya tahu, saya punya Tuhan yang luar biasa, yang bisa lakukan mujizat. Waktu saya nawarin barang, saya nggak tahu. Waktu saya masuk tokonya, bahasa roh aja. Dia punyanya cuma bahasa roh. Siapa di sini punya bahasa roh? Katakan. Waktu itu gak punya duit, jangan ngomel. Bahasa roh. Jadi hamba Tuhan disuruh dagang. Kalau pedagang jadi hamba Tuhan, sekarang nih, saya ini dari pedagang jadi hamba Tuhan ya Pak. Dulu sebelum dagang saya hamba Tuhan dulu. Disuruh dagang karena untuk menutupi hutang. Itu gimana nawarinnya? Saya cuma hafal ayat, nggak hafal produk-produk. Saya ingat ada Tuhan menyertai. Saya datang ke langganan, saya bahas apa aja sebelum saya masuk. Oh, menawarin apa? Oh ini tampaknya saudara, jangan lihat kesulitan hidup. Orang yang berkenan kepada Tuhan, dia nggak melihat kesulitan, tapi dia melihat penyertaan Tuhan. Saudara yang berkenan, orang berkenan kepada Tuhan, nggak melihat seberapa banyak duitmu, tapi orang yang melihat dan menghargai penyertaan Tuhan. Sekalipun engkau nggak punya uang, kalau Tuhan menyertai, kelar udah. Ulang. Kalau sekalipun saudara nggak punya duit nih, kalau saudara menghargai kehadiran Tuhan dan percaya Tuhan yang hadir itu ada yang dahsyat, kelar hidup saudara. Tuhan akan bereskan hidup saudara. Waktu saya ngonder nggak tahu barang-barang, saya tahu ada Tuhan dan saya tahu kehadiran Tuhan, saya bahasa roh aja. Cuma itu modalnya sampai hari ini. Pagi-pagi kalau saya duduk, mau nawarin apa ini ya? Pak, nawarin apa ya? Saya lihat gambar-gambar, terus saya kirim 5-10 gambar, saya kirim makanan. Order ini. Kalau saya berhasil sampai sini, itu bukan saya, itu kasih anugerah Tuhan. Saya tahu betul diri saya tahu betul. Berkata, Daud juga pasti tahu. Makanya Daud gak sombong waktu dia kalahin Goliat, karena dia tahu
Yang mengalahin goyang adalah Tuhan yang menyertai dia. Amin. Kalau saudara nggak punya duit, saudara punya persoalan, saudara jangan lihat persoalannya. Hargai penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Katakan, sekalipun aku nggak punya duit, aku percaya Tuhan menyertai aku, tidak pernah meninggalkan aku, dan Dia pasti mencukupi aku. Itu orang yang menghargai Tuhan, dan itu orang yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa Daud berkenan? Menghargai kehadiran Tuhan. Khotbah disuruh khotbah pertama kali. Saya nggak lihat bisa atau enggaknya. Yang saya tahu Tuhan menyertai saya. Maju aja. Kebelah dan mimbar. Ternyata 2 jam lancar. Saudara, apa yang membuat hidup kita makin diberkati Tuhan? Yaitu ketika kita menghargai kehadiran Tuhan. Kenapa hidupmu belangsang? Kenapa hidupmu kurang diberkati Tuhan? Maaf, karena kalian suka ngomel. Orang yang ngomel itu, bersungut-sungut itu, orang yang gak menghargai kehadiran Tuhan. Coba Daud waktu lihat goyang itu, alamak, lambungnya lebihnya mati gua ini. Daud ngeliat itu. Mau lembing segede apa? Mau tombak segede apa? Gak takut. Karena dia menghargai Tuhan yang menyertainya. Siapa yang mau jadi orang yang berkenan kepada Tuhan? Hargai kehadiran Tuhan. Cirinya orang yang menghargai kehadiran Tuhan. Ini orang Kristen bertahun-tahun gak menghargai kehadiran Tuhan. Kalau susah, ingatnya tetangga yang kaya. Kalau lagi gak punya duit, ingatnya saudara yang kaya. Gak menghargai kehadiran Tuhan. Padahal Tuhan lebih kaya dari orang kaya, lebih kaya dari saudara yang kaya. Hargai Tuhan. Orang yang menghargai keberadaan keberadaan Tuhan tidak takut, tidak khawatir, nggak bimbang. Karena ada tuh. Kenapa orang Kristen banyak yang bimbang? Nggak menghargai kehadiran tuh. Siapa yang percaya Tuhan hadir dalam hidup saudara? Duitmu berapa sekarang? Kalau duitmu kurang, jangan lihat kurangnya, lihat kehadiran Tuhannya. Karena Tuhan yang hadir dalam hidup kita sanggup mencukupi segala kebutuhan. Saya belajar untuk menghargai. Waktu istri saya bilang, "Pi, duit buat bayar ini kurang." Ya, tenang, ada Tuhan. Duit udah ada? Belum. Tapi percaya ada Tuhan. Besok, ini misalkan pas hari lagi udah mau bayar nih. Hari pertama, udah ada duitnya nih? Belum. Saya gak bilang, aduh Tuhan, 3 hari lagi, 3 hari. Saya percaya Tuhan ada. Sampai itu saya ngomong. Hari kedua udah ada duitnya? Belum. Hari ketiga? Belum. Hari keempat, detik-detik mau bayar? Belum. Waktu itu saya bilang, "Pi, Tuhan baik, Pi. Ada dana di bank." Kenapa itu terjadi? Karena saya menghargai kehadiran Tuhan. Saudara mau menikmati berkat-berkat Tuhan, hargai kehadiran Tuhan. Karena Tuhan yang menyertai saudara, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Matahari gak bisa tabrakan sama bulan karena diatur oleh Tuhan yang menyertai saudara. Klik lagi. Saudara nanti baca kisahnya ya. Kenapa waktu murid-murid naik perahu kayak orang padahal Tuhan ada nggak? Ada. Wah, pipakan mati kita nih. Padahal Tuhan ada nggak? Itu ciri orang Kristen. Kebanyakan kayak orang mati, padahal Tuhan ada. Kenapa? Karena kita tidak menghargai
Coba murid-muridnya tinggal, Tuhan. Kira-kira nih kalau kapalnya tenggelam nggak sama Tuhan? Tuhan tenggelam nggak? Kalau misalkan nih, kan kita ketakutan, takut mati, takut tenggelam kan? Kalau tenggelam, berarti tenggelam sama siapa? Nggak apa-apa tenggelam sama Tuhan kan? Masuk surga langsung kan? Daripada tenggelam sama setan. Banyak orang lebih demen tenggelamnya sama setan. Murid-murid gak menghargai kehadiran Tuhan. Dan itulah banyak orang Kristen yang menghargai kehadiran Nabi Daud. Waktu dia menghadapi Goliat, jangan lihat pedangnya, jangan lihat tombaknya, tapi yang dia lihat aja, yang dia lihat apa? Kehadiran Tuhan. Dia akan tegas dia ngomong, aku datang, katakan nama Tuhan. Kalau saudara hidup dia, aku gak punya duit, tapi aku hidup dengan nama Tuhan. Oh, itu beda. Gak akan takut lagi, saudara. Amin. Yang kedua, apa ciri orang menghargai keberadaan Tuhan? Klik. Mulutnya memuji tuh, mukanya bersungut. Jadi kalau orang di sini suka bersungut, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit gimana? Itu orang yang nggak menghargai itu. Tapi orang yang menghargai Tuhan, aku percaya ada Tuhan, aku percaya ada Tuhan, aku percaya ada Tuhan. Kata suami, tapi cuma pulang bawa duit segini nih, ini. Istri bilang gitu, duit segini, cukup apa? Gitu kan? Itu orang yang gak menghargai kehadiran Tuhan. Tapi bilang, ya gak apa-apa, kita berdoa, Tuhan akan cukupkan. Nah, itu orang yang menghargai kehadiran Tuhan. Istri-istri, kalau kurang melulu, kurang, itu istri-istri yang gak menghargai kehadiran Tuhan. Istri-istri yang di rumah, kalau setiap hari yang mengucap syukur, suami akan tenang. Ketika lihat suami tenang, dia akan bekerja dengan baik dan berkata akan melimpah. Ini kalau punya istri suka ngomel terus, suami pergi nyari duit dengan hati yang bodoh, apakah dia bisa bekerja dengan baik? Kenapa ada istri yang ngomel-ngomel? Karena istri-istri yang tidak menghargai kehadiran Tuhan. Kalau istri-istri menghargai kehadiran Tuhan, mulutnya akan selalu memuji Tuhan, mulutnya akan bersyukur, mulutnya akan terus menyenangkan Tuhan. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia menghargai kehadiran Tuhan. Saya ingin tekankan ini, menghargai kehadiran Tuhan ini penting. Kenapa Pak Alex tetap happy dengan keadaan ini? Karena dia tahu kehadiran Tuhan ada dalam hidupnya. Tapi kalau orang yang tahu kehadiran Tuhan, kenapa begini? Tidak ada. Itu orang yang menghargai. Amin. Siapa orang yang menghargai kehadiran Tuhan? Aku datang dengan nama Tuhan. Tuhan. Aku hidup bersama dengan Tuhan. Luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa Daud berkenan kepada Tuhan? Ini udah sering saya buat kan. Daud pernah buat doa. Siapa di sini yang nggak pernah buat dosa angkat tangan? Siapa yang di sini yang sering buat dosa angkat tangan? Gak apa buat dosa, tapi jangan keseringan. Waktu Adam dan Hawa buat dosa, Tuhan tahu manusia itu punya kelemahan. Makanya Tuhan tanya, kenapa kamu makan buah itu? Dengan harapan manusia bukannya ngaku, malah nyalain orang. Guru, kalau anak sekolah, kenapa nilai kamu jelek? Gurunya sih nggak bisa ngajar tuh. Tuhan tahu. Kenapa Daud berdosa kami berkenan kepada Tuhan? Tuhan tahu manusia punya kelemahan, tapi yang Tuhan mau ketika buat dosa ngaku di hadapan Tuhan. Dan
banyak orang kalau udah buat salah nyalain orang. Kenapa saya miskin? Mak gua miskin. Padahal saudara dikasih kesempatan untuk mengubah kemiskinan, betul? Kenapa kamu bodoh? Gurunya nggak bisa ngajar. Ya. Daud berkenan kepada Tuhan. Padahal Daud berdosa karena Daud mengakui kesalahannya. Dan lebih hebat lagi, dia nggak mengulangi. Kita buka kan ayat ini. Udah pernah kan? Dia dosanya ngapain? Berzina dengan perempuan. Tapi ngaku. Nah, kita buka aja yang raja-rajanya aja. Yang satu raja-raja 1:4. Tapi hebatnya Daud, dia nggak mau mengulangi kesalahan. Semua orang bisa salah, tapi jangan ulangi kesalahan. Akui segala kesalahan. Amin. Satu raja-raja ayat 1-4. Tapi tadi dosanya apa? Berzina dengan perempuan. Lalu Daud mengaku waktu ditegur, Daud, kamu orang yang salah. Kamu mau ngambil ini. Daud bilang apa? Salah dia. Kenapa dia mandi sembarangan? Ya kan? Saudara tahu kisahnya kan? Jadi Daud lagi jalan-jalan di loteng rumahnya, dia lagi jalan. Kayak saya itu di sebelah kan ada kolam renang tuh ya. Lagi jalan-jalan, tiba-tiba ada yang mandi, cakep gitu kan ya. Ya kan? Waktu ditegur sama Nabi Nathan, kenapa kamu Daud buat dosa? Sama suruh dia mandi di situ. Tapi Daud nggak bilang gitu. Daud nggak nyalahin dia bilang, Tuhan, saya salah. Saya salah. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang kedua, dia tidak mengulangi. Kita baca, Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya. Dan biarpun ia diselimuti badannya tetap di. Lalu para pegawainya berkata kepadanya, hendaklah dicari bagi tuanku seorang tua atau muda. Kucing disodorin dah. Dosanya apa dia tadi? Ngeliat perempuan berji. Ini pegawai-pegawainya ngasih perawan. Kesempatan dalam kesempitan. Terus apa yang dikatakan? Maka apa tuh? Untuk melayani dan merawat raja, biar raja berbaring. Astaga. Kalau Pak Ahmad begini gimana rasanya? Bayu begini gimana rasanya? Nah, berita jangan ditolak kok. Berita jangan ditolak Pak. Dosa-dosa nih. Kenapa Daud berkenan? Ini orang hebat. Disodoran minuman, enggak. Disodorin kartu remi, enggak. Disetirin cewek bohai, enggak. Ini orang yang berkenan. Ini bapak-bapak di sini dikasih alkohol, ayo. Dikasih remi, hai. Dikasih cewek, mana bisa berkenan? Amin, bapak-bapak. Mau berkenan? Terus apa yang dikatakan Daud? Maka seluruh daerah Israel dicarinya perang gadis yang jelek. Udah cantik, duduk di pangkuan alam. Gadis, ayat 4 ya, kita potong. Gadis itu amat cantik dan dia menjadi perawat raja dan melayani dia. Tetapi apa? Kenapa Daud berkenan? Semua orang boleh salah. Tadi Pak Eka bilang, saya dulu orang yang bejat. Gak apa-apa. Yang penting sekarang jangan diulangi lagi. Amin. Daud gak sentuh-sentuh. Padahal udah di depan mata. Ya kalau cewek ada cowok kan udah di depan mata. Ya kan? Tapi Daud, dia jaga hatinya. Dia pernah dosa, tapi dia mengaku salah. Dan dia ulangi. Dan banyak orang Kristen udah berbuat salah nggak ngaku, udah gitu ulangin terus. Saya ulang ya, Daud pernah buat dosa, dia ngaku salah dan tidak mengulang. Orang Kristen kebanyakan buat dosa, nyalain orang, terus diulang-ulang. Amin apa amin? Nggak ada di sini, di sono. Kalau di sini baik-baik. Jadi
Kalau saudara ada dosa hari ini, stop, jangan nyalahin orang. Katakan, Tuhan, saya memang salah, ampuni saya, dan jangan ulangi lagi. Waktu saudara bilang begitu, maka Tuhan akan berkenan dalam hidup. Saya tutup satu peristiwa penting unik di toko saya. Jadi mumpung kesempatan kita masih minta ampun sekarang. Jadi ada satu sales datang ke toko saya mau beli barang. Dia taruh handphone di etalase saya. Datanglah, saya mau pesan satu barang sama seseorang. Dia kirim barang. Jadi orang itu kirim barang. Si sales tadi naruh handphone di etalase. Tiba-tiba handphone itu hilang. Ya kan? Ditanyain, ngambil nggak? Ngaku nggak sama karyawan? Nggak ada ngaku. Tapi saya punya CCTV. Gampang, setel. Ternyata tahu orang yang ngambil yang ngirim barang tadi. Ditelepon, Pak, Bapak lihat handphone orang nggak di etalase saya? Enggak, saya nggak lihat. Bener, Pak. Iya. Karyawan ibu kalian ngambil? Bener nih, Pak, nggak ngambil. Iya. Saya punya CCTV-nya. Kaget. Akhirnya suruh istrinya ngembaliin. Sampai hari itu gak baik-baik dari ketok. Saya mau tutup. Saudara tahu surga punya CCTV? Kalau saudara punya dosa hari ini, udah, jangan nyalain orang. Aku aja. Ntar kalau CCTV ini setel, terus saudara mau minta ampun, telat. Udah disor, udah tinggal ditendang. Mending masih ada nafas. Mending masih ada nafas. Minta ampun kalau salah. Kalau salah langsung ngaku dosa. Jangan nyalain orang. Waktu saudara ngaku dosa, diampuni. Waktu Daud ngaku dosa, diampuni. Dan hidupnya berkenan. Banyak orang Kristen kenapa gak berkenan? Karena gak mengaku dosa, justru nyalain orang. Hari ini, kalau ada saudara simpen dosa, ngaku. Mumpung masih kesempatan. Sebelum CCTV Tuhan dibuka. Kalau saudara CCTV surga dibuka, Tuhan bilang, Tuhan saya ngaku salah. Sudah terlambat. Makanya saudara setiap buat dosa langsung mengaku dosa. Makanya Daud berkenan. Jadi 3 hal mengapa Daud berkenan pada Tuhan. Yang pertama, Daud bertanggung jawab atas hidupnya, atas tugas-tugas yang diberikan dalam hidup. Anak muda, orang tua, anak-anak bertanggung jawab atas hidup. Ketika saudara bertanggung jawab, berarti saudara sedang menghargai, berterima kasih dengan penebusan Tuhan. Yang kedua, kenapa Daud berkenan? Karena dia menghargai kehadiran Tuhan. Waktu gak punya duit, dia gak lihat soal besok mau makan apa, tapi dia tahu ada Tuhan dalam hidupnya. Dan dia hargai Tuhan. Orang yang menghargai Tuhan tidak takut, tidak khawatir. Orang yang menghargai Tuhan selalu mulutnya mengucap syukur, memuji Tuhan, mengucap. Karena dia, walaupun dia gak punya duit, dia gak ngeluh. Karena dia tahu ada Tuhan, dia menghargai kehadiran. Yang ketiga, kenapa Daud berkenan? Ketika dia buat salah, dia ngaku salah dan tidak menyalahkan orang lain, dan dia tidak buat lagi dosa yang sama. Karena dia apa? Karena dia menghargai penebusan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Saya tidak tahu dengan hidup saudara. Kalau engkau tidak berhasil dalam hidupmu, jangan salahkan orang lain. Mungkin engkau gak bertanggung jawab atas hidup yang sudah Tuhan berikan. Engkau habiskan waktumu untuk hal-hal yang tidak berguna. Engkau habiskan waktumu untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari anak muda, bapak-bapak,
semua yang ada di sini, hargai hidup yang sudah Tuhan berikan dengan bertanggung jawab. Gunakan waktu yang Tuhan berikan 24 jam dengan bertanggung jawab. Kerjakan hal-hal yang bertanggung jawab. Kerjakan hal-hal yang bertanggung jawab. Maka ketika saudara bekerja dengan tanggung jawab, Tuhan akan berkenan. Dan Tuhan akan melimpahi saudara dengan berkat-berkat. Jangan habiskan waktumu tidur. Jangan habiskan waktumu ngobrol yang tidak tahu arah. Jangan habiskan waktumu untuk hal-hal yang tidak berkenan. Habiskan waktumu dengan bertanggung jawab kepada Tuhan. Kerjakan semua yang diberi tugas. Pelajar, karyawan, kerjakan, pedagang, kerjakan waktu-waktu yang Tuhan berikan dengan tanggung jawab. Jauh. Maka tiba waktunya nanti Tuhan angkat hidup saudara. Kenapa Tuhan angkat hidup Daud? Karena Daud bertanggung jawab atas hidupnya. Kalau saudara tidak bertanggung jawab atas hidup saudara, jangan mimpi Tuhan akan angkat hidup saudara. Oh, Ramasya. Yang kedua, hargai Tuhan, hargai Tuhan. Tuhan ada. Tuhan ada menyertai saudara. Alkitab katakan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tapi yang sering dilakukan saudara tidak menghargai Tuhan. Tuhan dianggap sampah. Tuhan dianggap gak ada. Tuhan dianggap sesuatu yang tidak berguna. Saudara lebih menghargai saudara yang kaya. Saudara lebih menghargai teman yang kaya. Saudara lebih menghargai orang-orang yang punya duit. Hari ini bertobat. Hargai Tuhan yang maha kaya itu, yang menyertai saudara. Dia menyertai dan tidak pernah meninggal. Bapak, tutup bungkus firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh bergerak, membentuk, mengencourage, sehingga kami menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang layak, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan hari ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Mari semua yang percaya katakan, beri kemuliaan kepada Tuhan. Mari kita lihat kemuliaan sebelum kita berdoa. Terima kasih untuk hadirannya Pendeta Gunawan Rana. Beliau sudah melayani sebelum jadi seorang pendeta yang pada daftar. Ya, saudara, itulah yang Tuhan mau.